Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Pak. Ya, ini pertemuan. Itu ampun rewel di situ. Suruh keluar belakang. Ini. Bapak tanya ini sudah Taki sholat ke belakang, atau belum ini? Taki ke belakang, jangan di sini, Ini rame. Ini berisik. Sudah sholat belum, Mas Nur Alimin? Sudah, Pak Guru. Sudah. Alhamdulillah. Oh. Jadi imam lagi apa enggak, Pak Nur, Mas Nur ini? Hari ini kebetulan libur, Pak. Libur. Lagi Tapi sudah sholat ya? Iya. Tapi sudah sholat ya? Sudah, Pak Guru. Baiklah anak sekalian, untuk kebaikan dan keberkahan kita KPM pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, selanjutnya akan Bapak cek dulu kehadirannya. Bapak lihat dari 25 anak ini sudah hadir semua di kelas ya? Hadir semua ya? Pak Guru. Baik, hadir semua, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini anak-anak sekalian, Bapak masih akan melanjutkan tentang materi penyelenggaraan atau pengurusan jenazah, di mana pada pertemuan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan tentang memandikan, tentang menyolatkan dan menguburkan serta mensolatkan jenazah. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan fase terakhir anak-anak dari pengurusan jenazah, yaitu tentang takziah dan ziarah kubur. Ya. Takziah dan ziarah kubur. Coba slide-nya ditampilkan. Kelihatan anak slide-nya anak-anak? Belum, Pak Guru. Tolong minta belum ditampilkan untuk slide-nya, coba. Iya. Baik. Di halaman pertama itu, kalian coba mencermati gambar itu. Ada 2 gambar, gambar pertama dan gambar kedua. Coba tanya pada anak sekalian, itu orang lagi apa kira-kira itu? Takziah. Duduk, Pak Guru. Takziah, Pak. Ya. Ada hajatan. Ada hajatan. Ya. Iya. Itu adalah gambaran orang yang sedang melaksanakan takziah anak-anak ya. Nah, tadi di jam 1.2 anak-anak, Bapak mengajar di kelas 11 tempo 1. Makanya pada salah satu anak, Mas, sudah pernah melaksanakan takziah? Nah, jawabannya apa anak-anak? Jawabannya ternyata saya belum pernah takziah, Pak Guru. Astagfirullahaladzim. Saya tunggu sudah ada anak-anak. Ternyata sampai SMK dia bilang belum pernah takziah. Ya. Mudah-mudahan di kelas ini sudah pernah melaksanakan takziah semua. Sudah pernah takziah semua belum? Alhamdulillah, Pak Guru. Sudah pernah ya? Sudah. Sudah. Ya, berarti lebih baik dari kelas yang lain. Ini sudah pernah takziah semua. Ya, jadi itu adalah gambaran tentang orang sedang bertakziah ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian pahami dari takziah ini, sebenarnya takziah itu apa sih? Coba ditampilkan tentang pengertian takziahnya. Bapak tampilkan tentang pengertian takziah. Nah, ya. Kelihatan ya anak sekalian? Kelihatan, Pak Guru. Ya.
Apa sih itu takziah? Ya, takziah itu coba Mbak Putri saya minta bacakan. Oh, nggih, Pak Guru. Ya, Nggih. coba. Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia dalam rangka ikut belasungkawa. Hukum takziah adalah sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tersebut tidak ada yang mengurusinya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah. Paling tidak mensolatkan, mengantarkan jenazah ke makam. Sudah Pak Baik. Guru. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi intinya adalah takziah itu ikut berbelasungkawa ya. Jadi ikut berbelasungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan atas musibah kematian itu. Ya. Jadi itu saja. Simple ya, namanya takziah itu simple. Datang ke sana, ikut belasungkawa. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya coba ditampilkan, Bapak tampilkan slide berikutnya adalah tentang, nah, ini tentang dalil anak-anak sekalian ya, dalil dari pelaksanaan takziah. Jadi dalam Islam itu ada dalil yang mengutamakan, yang menyertakan, yang mengharuskan atau yang mensunahkan kita untuk melaksanakan takziah. Salah satunya yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian slide berikutnya coba ditampilkan, yaitu dalil dari hadis. Nah ini, coba saya minta bacakan artinya saja. Mas Rifai tidur apa ini? Mas Rifai, saya minta bacakan arti dari dalil yang tampil dulu. Rifai, coba artinya. Oke, hadir Pak Guru. Ya, Mas. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takziah hingga disolatkan, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan, maka baginya mendapat pahala 2 qirat. Ketika Rasulullah SAW ditanya sahabat, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, laksana 2 bukit besar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini itu Pak Guru. Ya, terima kasih Mas Rifai. Jadi yang namanya takziah itu pahalanya luar biasa banyak anak-anak sekalian. Jadi sangat banyak, kata Nabi itu laksana 2 bukit yang besar. Jadi itu dari pengertian serta dalil tentang takziah. Yang berikutnya, yang paling penting dari penyelenggaraan atau aktivitas takziah itu sebenarnya adalah etika. Etika atau adab bertakziah. Nah, untuk kali ini Bapak minta nanti akan Bapak buat 5 kelompok untuk mendiskusikan. Carikan etika atau adab ketika kalian bertakziah. Ya. Jadi Bapak bagi kelompok, silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu kira-kira 10 menit ya untuk mendiskusikan etika bertakziah. Nanti dipresentasikan dari 5 kelompok itu ya 2 kelompok lah untuk perwakilan. Baik, silakan diskusikan tentang etika atau adab
bertakziah mulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah selesai anak-anak. Saya minta untuk kelompok 3 ya, dari Mas Nur Alimin ya, kelompok 3 tadi ya, untuk mempresentasikan. Coba Mas Nur Alimin. Baik. Saya akan mewakili kelompok 3, yaitu mempresentasikan tentang etika bertakziah. Etika bertakziah itu ada 4 macam, atau ada 4 kriteria. Yang pertama, takziah hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Ketiga, bersikap dan bertingkah laku yang baik. Dan keempat, berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendoakan jenazah yang paling baik adalah dengan cara menyolatkannya. Oke, Pak Guru. Bagus sekali. Terima kasih Mas Nur Alimin yang sudah mewakili kelompok 3. Baik, jadi apa yang tadi disampaikan itu bagus ya, etika-etikanya. Tapi selanjutnya Bapak akan tampilkan juga etika. Ya, coba slide-nya ditampilkan, etika bertakziah. Ya, etika. Oke, sudah kelihatan anak sekalian slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Jelas. Ya, jadi minimal ada 7 kriteria anak sekalian tentang etika bertakziah. Yang pertama yaitu takziah hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah. Kalian kalau takziah itu jangan ada niat lain selain niat ikhlas karena Allah, supaya seperti kata Nabi mendapatkan pahala yang seperti 2 bukit yang besar, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Jangan sampai kalian takziah itu seperti mau haji, mau ke kondangan, mau ke mall, ya, mau meeting dan sebagainya. Itu sama sekali tidak bersikap dan bertingkah laku yang baik. Ya itu ngobrol atau cerita-cerita tentang keburukan, tentang aib jenazah, itu dosa anak sekalian, tidak boleh, dilarang. Berceritalah, ngobrollah yang secukupnya saja, dan ngobrol yang baik-baik ya. Jangan sampai bercerita yang berlebihan, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak, itu tidak boleh. Itu menyakiti terhadap keluarga jenazah karena dalam suasana duka. Kemudian berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah. Ya, cara mendoakan jenazah yang paling baik ialah dengan cara menyolatkan. Jadi boleh kalian menyolatkan baik laki-laki maupun perempuan, tapi ketika memang tidak memungkinkan, ya dengan cara didoakan secara sendiri, munfaridan. Berikutnya apa anak-anak? Hendaknya memberi nasihat kepada keluarga. Ya, misalkan contoh, kalau ada teman kalian, ibunya atau ayahnya, bapaknya meninggal, maka kamu bisa menghibur, kuatkan hatinya, buat yang tabah, ya bersabar. Nah, itu adalah salah satu obat yang paling baik, ya, kekuatan dari teman itu. Kemudian memberikan bantuan seperlunya, ya. Di tempat bapak, biasanya kalau orang takziah itu, ya bawa sesuatu. Kalau ibu, kalau anak-anak, bawanya ya biasanya apa itu beras ya. Kalau laki-laki, kalau bapak-bapak biasanya ya amplop yang di dalamnya ada uang berapa lah begitu ya, 10.000 atau 5.000 ya. Kalau di tempat kalian mungkin sama begitu anak-anak? Kalau orang takziah bawa sesuatu? Sama Pak Guru. Iya, sama Pak Guru. Sama ya? Iya, yaitu dalam rangka meringankan ya, meringankan beban ya. Kemudian mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang jenazah. Itu boleh diingatkan, siapa tahu
jenazah masih punya hutang ya terhadap orang lain yang mungkin keluarganya belum tahu, kita mengingatkan. Ya. Jadi itu saja Nana tentang etika takziah, tidak ada yang lain, cukup simpel, cukup sederhana. Intinya dari cukup itu. Ya. Baik, sampai sini kira-kira bisa dipahami Nana penjelasan di Bapak? Bisa, Pak. Paham ya? Paham. Paham. Insyaallah. Pahamnya nanti ketika pas ulangan coba nanti bisa atau tidak kalian ya. Baik, yang berikutnya ya, yang terakhir adalah tentang ziarah kubur. Coba kita slide-nya. Nah ini ziarah kubur. Akhir, apa itu ziarah kubur? Ziarah kubur itu adalah berkunjung ke pemakaman atau ke kuburan. Ya, berkunjung ya. Hukumnya apa? Hukum ziarah kubur itu adalah sunnah anak-anak sekalian. Ya. Ziarah kubur itu adalah sunnah. Kemudian tentang dalil ziarah kubur, kuntu bismillahirrahmanirrahim kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yurihul qalba wa tut'imul 'ain wa tudammirul akhirah wa la taqulu huzya. Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah kubur. Nah, sekalian dan tadinya tuh. Nah, kemudian masih sama dengan takziah, ziarah kubur itu juga ada etikanya lah sekalian. Ya, ada etikanya, ada tata namanya, ada adabnya. Ya. Nah, sama untuk ramah atau etika ziarah kubur, Bapak juga akan bagi kelompok lagi menjadi 5. Bapak kasih waktu jangan lama-lama 7 menit, ya. 3 atau 4 item saja, ya, untuk etika ziarah kubur. Dimulai dari sekarang anak-anak, silakan didiskusikan sama kelompoknya kayak tadi. Ya, waktunya selesai anak-anak. Saya minta salah satu dari kelompok yang akan presentasi. Saya minta kelompok 5 yang diwakili oleh Mbak Farha ya, kelompok 5 ya. Silakan coba Mbak. Iya Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini tentang etika dalam berkubur. Ada 4 Pak. Yang pertama, ziarah kubur hendaknya didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di alam kuburnya. Tidak boleh menginjak-injak dan duduk di atas makam. Tidak boleh meludah, kencing di atas makam. Dan yang terakhir, tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Iya. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Hasil diskusinya Bapak paparkan ya, Bapak tampilkan untuk etika ziarah kubur ya, etika ziarah kubur. Coba ditampilkan untuk etika ziarah kuburnya ya. Baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Farha tadi. Etika ziarah kubur itu 1, niatkan ikhlas karena Allah, sama dengan takziah. Tidak ada niat lain kecuali niat ikhlas karena Allah. Hendaknya berpakaian sopan dan menutup aurat, sama juga ya. Ziarah kubur itu bukan untuk kondangan, untuk ke mall atau untuk meeting, tidak, tapi dalam rangka untuk berkunjung ke tempat yang mulia. Ya. Hendaknya mengucapkan salam pada penghuni kubur dan mendoakan keselamatan ya. Ya, biasanya kita kalau mau masuk kuburan ya assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup seperti saja, tidak apa-apa ya. Kemudian tidak boleh menginjak-injak dan duduk-duduk di atas makam ya.
tidak boleh meludah, kencing, dan buang sampah di atas makam. Ingat anak-anak, makam itu adalah tempat yang mulia, ya, tempat yang baik. Jadi jangan dikotori dengan sikap, dengan tindakan, dengan perbuatan yang tidak baik, ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur, ya. Tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Ya, ini yang harus kalian pahami betul. Jangan sampai kalian ke makam itu tujuannya baik, ternyata hanya minta tolong. Penghuni kubur itu tidak bisa diminta tolong, ya. Kita kesan itu mendoakan terhadap penghuni kubur. Misalkan contoh, Mbak Umi ke makam, mau menikah ke makam, begitu ya. Kemudian ke sana membersihkan makam leluhurnya. Misalnya jangan mengucapkan, misalkan ibunya sudah meninggal, misalkan contoh gitu ya. Ibu, saya minta tolong, saya mau menikah, nanti saya doakan supaya lancar, supaya berkah. Itu tidak boleh, itu dosa besar, itu musyrik ya Mbak Umi ya, tidak boleh. Iya Pak Guru. Boleh. Jadi yang diperbolehkan itu mendoakan terhadap penghuni kubur. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, ampunilah dosanya, beliau tempat yang punya. Begitu ya, tentang etika ziarah kubur. Jadi itu saja anak-anak sekalian terkait dengan materi takziah dan ziarah kubur. Nah, nanti Bapak akan mengasih tugas sebagai bentuk apa itu penugasan kepada kalian lewat LKPD. Halo Pak Wahidin. Ya Pak. Nggih, waktunya dibatasi saja nggih. Jangan terlalu lama. Iya Pak. Nggih, saya kira kalau sudah di akhir tadi sudah cukup. Ya, sudah cukup Pak. Ya. Nanti tugasnya bisa ke LKPD anak-anak sekalian ya. Ya. Jadi pertemuan hari ini Bapak cukupkan dulu karena bel sudah berbunyi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.